Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Horas. Seperti biasa sebelum kita memulai pekerjaan kita pagi ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih setiamu yang begitu melimpah bagi kehidupan kami. Kami beroleh sukacita dan kami dapat menikmati pagi yang indah, hari yang baru pada saat ini. Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami, terlebih dahulu kami berserah diri kepadamu. Terutama Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang ditentukan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 65. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, majunya pola pikir manusia dan semakin berkembang atau semakin tingginya pengetahuan atau kecerdasan banyak orang bukan hal yang aneh jika karena demikian manusia semakin tidak mementingkan Tuhan, semakin tidak memerlukan Tuhan. Dan bukan hal yang aneh jika karena demikian manusia semakin jauh dari Tuhan. Pengetahuan dan kecerdasan manusia itulah sering menjadi perusak daripada imannya terhadap Allah. Oleh karena pengetahuan dan kecerdasannya yang tinggi itu nyatanya menjadikan manusia cenderung merasa bahwa tadi tidak perlu lagi Tuhan dan merasa bahwa sudah cukup baginya pengetahuan diandalkan untuk memperoleh hidup yang layak seperti yang dia inginkan. Oleh karena berpatokan pada pengetahuan atau rasionya sendiri, manusia banyak menjadi egois, angkuh dan sombong. Padahal sebenarnya tanpa manusia sadari bahwa sumber segala pengetahuan adalah hanya Allah sendiri. Sumber segala pengetahuan adalah Allah sendiri. Jikapun manusia bisa memperoleh pengetahuan dan kepintaran, kebijaksanaan, itu adalah hanya karena pemberian Tuhan. Itu adalah hanya karena karya-karya agung Tuhan yang sungguh sangat jelas terpampang di hadapan manusia itu sendiri melalui ciptaan daripada Tuhan sendiri. Sebab dari ciptaan Allah itulah sehingga manusia itu bisa memperoleh pengetahuan. Sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia untuk egois. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak percaya kepada Allah. Sebab yang menentukan seperti apa keberadaan manusia itu hanyalah Allah sendiri. Sepatutnya manusia hanya bisa berpasrah dan merendah diri di hadapan Allah, taat pada Allah, taat kepada kehendak Allah, mau hidup dalam kebenaran Allah. Bukan sebaliknya, manusia hidup menurut kehendaknya sendiri, hidup menurut pengertiannya sendiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum ayat 65 Yohanes pasal 6 ini, Yesus yang bersama-sama dengan murid-muridnya memperkenalkan diri sesungguhnya kepada murid-muridnya bahwa dialah roti kehidupan. Yesus yang oleh karena menyatakan dirinya adalah roti kehidupan, menjadikan murid-muridnya sangat bersungut-sungut dan menjadikan hati murid-muridnya menjadi dongkol, menjadi berontak. Mereka berpikir, masa kami memakan daging manusia? Emangnya kami manusia kanibal seperti jeruk, makan jeruk? Oleh karena kedongkolan hati mereka yang demikian, mereka menjadi mundur dan hendak meninggalkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini bisa kita katakan bahwa para murid Yesus sangatlah bodoh oleh karena mengandalkan pikiran atau rasio mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa maksud Yesus yang mengatakan dirinya roti kehidupan bukan berarti bahwa mereka harus memakan daging Yesus seperti biasanya orang memakan roti. Seperti biasanya mereka memakan roti. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya maksud Yesus adalah supaya murid-muridnya mau menyangkal diri. Mereka mau bangkit, berangkat, meninggalkan gaya hidup yang selama ini hanya berpatokan pada pikiran rasio sendiri, berangkat kepada satu perubahan, yaitu hidup dengan meneladani Kristus. Meneladani Kristus oleh karena kerendahan hatinya, oleh karena kesetiaannya melakukan tugas mulia yang diembankan oleh Bapaknya di surga kepadanya, yaitu menyatakan kerajaan surga di dunia ini dan membawa kelepasan dosa bagi segenap manusia dan menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah di dunia ini. Siapa saja mau mengikut dia, ambil bagian dalam pekerjaan yang dikerjakan Yesus menyatakan kerajaan Allah di dunia ini, jangan menganggap bahwa itu adalah atas kehendak Yesus sendiri, melainkan atas kehendak Allah Bapaknya di surga. Yesus yang menyangkal diri dan yang rendah hati dan penuh ketaatan kesetiaan, hendaklah juga pengikut-pengikut atau murid-murid Yesus berlaku seperti itu, sehingga segenap murid-murid dan pengikut Yesus tidak lagi hidup menurut kehendak sendiri, melainkan menurut kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga demikian. Kita tidak wajar bila kita hidup menurut kehendak sendiri, yang walaupun kita beroleh kepintaran, kecerdasan atau kebijaksanaan, namun yang wajarnya adalah kita harus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Kristus harus menjadi teladan bagi kita yang begitu sangat setia melakukan pekerjaan yang diberikan Bapaknya untuk dia kerjakan. Hendaknya kita juga setia berpegang pada Kristus, setia mengikut dia, setia percaya kepadanya. Sebab kita takkan bisa berbuat apa-apa kalau tidak Yesus yang menyanggupkan kita. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, hidup kita tidak akan pernah berarti. Tidak pernah hidup kita sia-sia jika Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Hidup kita pasti akan diatur oleh Tuhan, pasti diatur oleh Yesus. Jika kita hidup seperti Dia, hidup rendah hati, hidup setia melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas sapaan firman. Engkau berfirman agar kami mau merendahkan diri kami, mau taat kepadamu, tidak berpegang pada pengertian kami sendiri, tidak berpatokan kepada kemampuan kami sendiri. Tuhan, ajarilah kami, agar kami mau selalu mengandalkan Engkau di setiap dan di sepanjang kehidupan kami, dan mau melakukan segala apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Pada satu hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu, lindungi kami, mampukan kuatkan kami di dalam mengerjakan segala pekerjaan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.